Halo Sobat Kebi, balik lagi nih kita ke sesi 2 Q&A bersama Pak Aryo TW. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk ini Pak Aryo. Cek, Cek ya. cek, cek. Halo Pak Ya, Aryo. oke, sudah ya. Sudah Pak. Oke, siap. Pertanyaannya banyak sekali nih Pak Aryo Ya. yang masuk. mm, mm, mm. Yang mana kira-kira? Mas Marcel yang pilihkan Ya, aja. Nanti banyak ya, sebentar saya belum bacain soalnya. ya. Yang tadi MA itu kan simple moving average saja ya Pak ya? Bukan Betul. pakai yang eksponensial, bukan yang ini ya Pak? Iya. Enggak, simple indikator rakyat. Jadi gini, ini versi saya ya. Belum tentu teman-teman cocok. Jadi ada juga yang pakai EMA, exponential moving average. Angkanya pun ada yang 9, 23, 69, 89, 88 bebas. Technical analysis itu kan bebas, nggak ada benar, nggak ada salah, yang penting cuan. Kalau memang kalau versi saya ya, karena kebetulan saya ngisi di sini, jadi kan versi saya pakainya yang simple. Kenapa simple? Simple moving average. Karena SMA ini dibentuk dari rata-rata dari harga closing price dalam tempo tertentu. Misalnya ini MA20. Berarti ini dibentuk dari rata-rata dari harga penutupan selama 20 hari market alias 1 bulan. Jadi MA5 itu rata-rata dalam seminggu. MA20 rata-rata harga penutupan sebulan. MA60 rata-rata harga penutupan 3 bulan. MA100 5 bulan, MA200 setahun. Kurang lebih kayak gitu. Dan selama ini ya cukup fine sih, saya nggak ribet-ribet, yang penting kan bisa cuan lah gitu, nggak usah gambar terlalu banyak. Karena lagian saya kalau trading kan lebih banyak fast trade, jadi kalau kelamaan analisa keburu ditinggal. Kalau misalnya yang terjun keburu mantul, atau yang breakout keburu tembus, kita FOMO atau langsung balik arah kan gitu. Jadi SMA saya, simple moving average. Ya, ini dari beberapa pertanyaan ini Pak Aryo. Ini banyak yang menanyakan hal yang sama, Pak, tentang bid offer yang akan naik, tentang tape reading. Boleh Tape dikasih reading ya. ya contoh-contohnya mungkin, Pak. Di sini banyak yang tanya formasinya seperti apa sih kalau yang mau naik itu biasanya. Sebentar, saya kasih contoh ya, banyak merah soalnya ini sekarang. Mana ya? Ini di MA5 sekarang. Contoh ya. Contoh. Oh, turun karena memang IHSG-nya turun sih. Tadi itu. Saya jadi pas banding-bandingan gini nggak ada potensi trade ya do nothing. Nah, ini. Biasanya ini. Sepengalaman saya ya. Barang yang waktu digoreng kenceng itu eh, biasanya misalnya dia spike, saya selalu bid overnya didampingi chart. Kalau ngelihat bid over saja rawan ketipu. Biasanya ini kerek angka bulat 190, next angka bulat 200. Ini set bertahan, ada bandingan. Saya waktu itu ngebitnya di sini nggak kena, lanjut naik. Saya makannya di mana? Ya ini 194. Terus 199 keluar. Ternyata dia nerus. Kan kenceng. Terus koreksi, saya beli di 200. Tapi 204, 206 udah keluar. Saya nggak mungkin lah jual, nggak tahu jual pucuk juga kan. Terus, nah ini volumenya gede. Nah, bid over kalau mau naik biasanya naik itu dari sini cepat. Dari sini konsolidasi, volumenya gede di sini. Jadi kalau dicek secara apa? Secara VPT ya. Ini kan yang sehari sebelumnya. Anggaplah ini di sini tebel pasti. Di sini pasti tebel karena angka bulat. Kenapa tebel? Karena rata-rata angka bulat ini adalah tempat titik di mana yang harga bawah TP, yang harga atas masuk. Masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk, ada yang tektok juga, bahkan ada yang beli sini jual sini, beli di 199 jual di 200, atau beli 200 jual 202, 1% cuannya 202 rame. Dan biasanya ini istilahnya apa ya, block trader yang biasa dananya gede bisa move the market, itu main di sini
dia nggak makan di sini, tapi di sini dia langsung main. Terus langsung dihantam ke atas. Dia apa ya? Kalau bid naik, bid offernya mau break, itu biasanya di sini itu belum tebel. Nanti digiring-giring naik, ini terus ini pokoknya ini dimakan, ini ngisi, pindah ke sini. Ini dimakan 192 pindah gini. Nanti sampai sini, ini biasanya tebel. Tebel, ini di squeeze, namanya squeezing the price up. Squeeze ini diganjel. Di sini itu pasti rame. Kadang bandar mancing dulu, dia makan 199, retail kepancing di 200 dia jualan, barang yang di sini dia buang lagi kalau rame. Nah, dia mulai jualan sini. Terus kalau misalnya mau dia tekanan jual retail berkurang, ini di squeeze dulu 10.000. Saya lihat kok waktu ini 10.000. Nah, suatu ketika kalau sudah terkunci di sini, ngelok di sini, ini kan 3 menit kan kejadiannya cepat. Ini nanti itu dimakan. Bruol, misalnya ini tebel, misalnya 50.000, langsung hilang. Langsung jadi bid. Over 50.000 jadi bid, 202 over mungkin cuma 10.000 disapu juga, 202 jadi bid, 204. Nah, di 204 nanti drama dulu. 204 kalau ada yang FOMO makan karena telat, diguyur sama yang pemain besar yang tadi beli di 199 200. 2% kan cuannya. Guyur, bior. Orang panik, ditahan lagi di 200. Main di 200, 202. TikToker banyak. TikToker itu scalper yang cuma cari 1 tick 2 tick. Namanya TikToker, trader TikToker. Ini pasti rame di barang-barang harga-harga bulat kayak gini. Nah itu, nanti ternyata bisa tiba-tiba dilanjutin lagi atau lemes balik arah. Jadi teman-teman kalau ngeliat bid over biasanya terminal pemberhentian alias resist maupun support itu adalah angka-angka bulat. Contoh 200, 190 gitu. Karena ini ARB-nya pendek, ya jadi angka-angkanya itu ini yang perlu diperhatikan. Gitu. Ini chart intraday ya yang kita lihat ya. Kalau kita geser ke chart daily, 200 itu posisinya di mana? Ya ini sebenarnya support minor juga nih, support minor. Tuh, harganya selalu membentuk jarum-jarum kan. Nah, kalau mau buy on weakness di mana? Ya di sini. 180 sampai 185. Ini support 1. Support 2-nya di mana? MA20. Kalau mau lebih jelas ini. Nih, ini MA20-nya di sini nih. MA20 kan masih. Nah, ini MA20. Teman-teman kalau yang biasanya pemain support kayak saya, pemain suka beli di support. Ini saya ngitung pergerakannya satu hari tiap hari ini kan rata-rata dari 20 harga penutupan candle ke belakang. Ini kan pasti naik terus. Tiap hari naik berapa poin. Saya bisa ngitung hari apa itu supportnya pindah ke sini. Makanya begitu nyampe ke sini, saya beli duluan. Begitu mantul sini saya jual. Tapi kalau break ke bawah, volume gede ya saya cut loss lah. Gitu. Kalau nggak cut loss, saya mau sok-sokan unlimited account. Saya keseret ke sini dalam, Bos. Ya mending saya cut loss kalau misalnya ke sini saya beli kayak yang di PNBS apa itu, Bakri Group. Ya kan mantul. Misalnya mantul TikTok udah balik kok loss-nya. Gitu loh. Tapi kita nggak usah jadi supermarket strawberry, jualan tomat. Ya udah, sesuaikan candle aja gitu loh. Nah, gitu. Jadi trading plan-nya simple kok. Jadi ini berarti supportnya ini disebut support uptrend support karena dia kan masih naik. Manakala dia patah, ini kan masih naik nih, time frame yang lebih panjang. Next supportnya kalau ini misalnya patah, next supportnya ini, next supportnya ini, next supportnya ini. Nah ini dalam beberapa hari kan gini nanti. Nah, gitu. Ini masih uptrend. Contoh lah. Kayak gitu teman-teman. Next question mungkin. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang saya rangkum, Pak Aryo, Ya, tentang screening, Pak. Cara screening saham ketika waktu awal market, intraday, dan juga kalau BJSP, Pak, beli sore, BSJP, Pak, beli sore jual pagi. Itu screeningnya seperti apa, Pak? Kalau BSJP, itu teman-teman, saya nggak terlalu sering ya BSJP, tapi
Kalau sepengalaman saya kadang juga BSJP, itu cari yang candle-nya Marubozu. Marubozu itu yang full candle ke atas. Full candle ke atas. Cuma kalau yang full candle ke atas, apa ya? Ya anggap aja ini ya yang saya tahu, yang Marubozu. Loh, Marubozu kan. Nah, Marubozu full candle dia. Nah, ini secara teknikal berarti dorongan belinya masih gede. Next resist itu ini. Kalau ini ke break, resist ini jadi support. Gitu. Ini kalau secara kaidah teknikal ya. Tapi kalau ini nggak kuat, besok cuma spike koreksi, ini jadi MA5 nih jadi support 182. Misalnya ini mantul sampai sini sampai misalnya 199.200 koreksi, ya ini 183 sampai 185 jadi support. Support pertama 19 ini kurang lebih 190 sampai 185. Kayak gitu sih. Kalau BSJP ya biasanya cari yang arah hunter itu pasti BJP biasanya. Pemain besar banyak arah hunter BJP. Cuman memang apa ya? Ya tergantung nasib juga. Saya kalaupun arah hunter nggak banyak-banyak. Kalau teman-teman lain ada yang jago arah hunter nyali gede, saya agak kurang nyalinya kalau makan arah, apalagi yang saham-saham melo tipis. Gitu. Jadi beda-beda trading style lah. Cuma rewardnya lumayan. Kalau arah hunter alias BJP besok pagi spike 5 menit pertama atau 3 menit pertama langsung jual, cuannya juga lumayan cepat, 8%, 10% cepat, apalagi lotnya gede. Cuma apesnya kalau pagi-pagi ternyata ada massive seller juga, itu 1 menit pertama bisa langsung ARB juga. Harus sigap meresikokan cut loss 7% untuk bisa mendapatkan mungkin 10%, 15% kalau spike tinggi. Itu kalau misalnya BJP arah hunter. Kalau BJP yang non arah, apa ya, sahamnya merah semua sih hari ini. Jadi coba yang ya sahamnya kayak gini ya, aku volumenya kecil-kecil. Kios ini juga main sendiri. Coba ya kita lihat Wapo. Candle-nya gimana? Oh ini Marubozu. Terus apa namanya? VAP-nya masih oke, walaupun ini, tapi ini BSJP masih bisa. Contohnya gitu. Pokoknya yang close-nya close sama dengan high. Itu potensi untuk BSJP, walaupun nggak arah. Tapi yang kurangnya, tutupnya ini over. Lebih bagus kalau ini tebel-tebel, tutupnya bit tebel, ininya tebel di sini. Berarti makernya ini mau ngelanjutin ke atas. Kita bicarakan semua bicara probabilitas saja kan. Makernya mau nutupkan ke atas. Kayak gitu. Kalau BJP itu seperti itu sih. Risknya ya harus disiplin juga. Risknya itu ya kalau mau main agak pendek ya berapa itu? Misalnya masuk 230 ya, misalnya ini satu tick aja lumayan ini. Misalnya mau resikokan 3% ya, misalnya ada bid ya di sini cut loss ini. Kalaupun ini habis cut loss dia nyungsep, dia siap fight back untuk mengembalikan loss yang di sini. Jadi nggak megangin tomat ya, kita mau trading bukan dagang tomat gitu. Kayak gitu. Biasanya cari yang Marubozu full candle hijau ya, bukan full candle merah. Kalau untuk BCP. Kalau yang screening intraday-nya, Pak Aryo, Saya mungkin pakai pas ini jam nih. 9 pagi. Oh iya, kalau pagi jangan lihat running trade pas market open, pusing. Pasti copot banget karena apa ya? Order-order dari semua sekuritas itu berhamburan masuk. Itu kan order-order sekuritas itu selama market tutup itu kan masuk namanya ke bucket order, kayak ember, ditampung, begitu market open, biar masuk semua ke sistem judge, sistemnya BEI. Itu pasti running trade juga kacau. Jadi jangan lihat running trade kalau pagi-pagi. Jadi lihatnya langsung di masing-masing sekuritas pasti ada kan ya top gainer loser. Kalau loser ya lihat aja yang ARB, gembok over, kebuka apa enggak, itu bisa dilihat. Atau kalau yang hijau, lihat yang naik, volumenya ada. Volumenya mungkin cukup aktif. Abaikan yang barang-barang kayak gini. Aduh, ini anggap aja nggak ada lah. Kayak gini. Ini saham ini
nggak ada orangnya ini. Ini kuburan ini. Nah, abaikan yang gini-gini ya. Fokus ke yang volumenya bergerak, ini kan real time bergerak, terus rame. Gitu, teman-teman. Dan kalau sudah ketemu, ya langsung lihat aja chartnya. Langsung lihat chartnya, oke nggak nih? Saya kan cepat bisa kalau lihat chart, cek daily 3 menit, oke masuk. Jadi nggak sempat gambar-gambar dulu, coret-coret, nggak sempat. Ini kan kelihatan ini langsung tuh. Ini uptrend. MA5 tuh di atas MA5. Berarti kalau koreksi ya barang gini kan ARB kan juga berarti supportnya di sini. Di sini. Ini supportnya mulai naik kan, support uptrendnya MA20. Gitu teman-teman. Jadi kalau watchlist lihat yang rame ditransaksikan pagi-pagi, hindari yang plotnya sepi kayak kuburan. Terus juga sebelum market open teman-teman juga coba bisa lihat-lihat news kira-kira mana yang emiten yang mungkin yang barusan rilis laporan keuangan, terus juga laba bersihnya naik sekian persen, itu paling tidak itu bisa jadi watchlist untuk di tradingin. Walaupun kita nggak niat untuk keep panjang, tapi paling nggak bisa di tradingin. Itu biasanya volatile, price-nya volatile maupun volumenya juga cukup besar. Gitu teman-teman. Tapi perlu diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Aryo cerita bahwa news-newsnya itu bukan news yang seperti ditargetkan. Jadi harga sahamnya 300, harga sahamnya 500 itu Iya, ya. betul. Kita News-newsnya seperti corporate action gitu ya Pak Aryo. iya, betul. Jadi kita cari news itu yang fakta, bukan optimisme belaka maupun juga sesuatu hal yang direka-reka gitu. Jadi harus bisa ada seninya ya melihat news itu. Karena kita ya kan yang harus memfilter informasi itu kan banyak di luar, tapi kan kita harus tahu mana informasi yang menjebak, mana informasi yang bisa kasih duit gitu. Gitu. Pagi lihat itu, running trade juga bisa. Tapi running trade itu kalau running trade saran saya itu lihat aja yang hijau terus volumenya forming. Tapi kalau lihat saham yang menarik hijau langsung lari, jangan langsung cepat HK. Jadi lihat dulu chartnya. Dia luangkan waktu 5 detik lah untuk lihat chartnya. Chartnya, oh gini posisi di sini. Kadang-kadang open spike itu bisa koreksi dulu. Dari spike, koreksi dulu 3%, 4%, baru itu jadi titik untuk mantul lagi. Kan lumayan kalau dapat di itu. Kalau ikut spike, ikut HK kan kita jadi nyangkut dulu 3%, 4%, baru naik, itu naik 4% kita baru BP. Kecuali kita pakai sistem dicicil kan, beli di beberapa harga. Tapi kalau kita misalnya pas spike, koreksi kelihatan ini volume ada, tapi memang karena volatilitas pagi kita beli kan lumayan, langsung bisa naik. Gitu. Banyak sih caranya. Bisa juga kita cari watchlist itu, kalau itu yang open kan, open market kan seperti itu. Kalau yang pas tutupan, itu watchlist itu bisa kita dapatkan dari yang pertama, saham yang sudah kita trade sebelumnya. Saham yang sudah kita tradingkan sebelumnya itu sama apa aja, mana yang profit, mana yang loss, kita analisa ulang. Kita masih bisa nggak ada peluang dari main ulang dari saham ini. Gitu. Misalnya kita di saham A cut loss, tapi memang benar habis itu wambrol dalam, mendekat besoknya ambrol mendekati titik support yang bagus, apalagi dekat-dekat itu ARB, ARB-nya MA20 uptrend, itu ya bisa dilirik gitu. Jadi misalnya kita cut loss 2% atau 1,5% sebelumnya, besoknya kita fight back cuan 3%, kan ya sudah balik ruginya. Daripada kita pegangin terus, kita jadi loss 10%, loss ya mungkin 8%, besoknya average down, mantul dikit, kita masih loss 4%, 5%. Gitu. Ini dari kacamata scalper sama day trader ya. Kalau swing trader kan agak beda. Saya juga jalani swing trader. Tapi ini kacamata trading cepat. Karena rata-rata di market sih orang trading cepat lah. Gitu. Ini ada pertanyaan ya, mumpung nongol ini. Scalping itu bisa dilakukan di saham rame aja atau waktu sideways bisa, mau sideways mau rame bisa. Cuma biasanya kalau yang rame potensi upside-nya lebih gede. Karena kalau yang rame, nah misalnya ya ini sih saham yang nggak terlalu liquid, kalau ARB juga langsung gembok. Tapi anggaplah contoh ya, misalnya ini pagi-pagi suat naik, ini kan sudah naik berapa persen nih, 8%, ya jangan langsung HK dulu. Misalnya pagi-pagi ya nih,
Kita lihat dulu. Biasanya ini kan nanti di sini forming dulu transaksi. Lihat kalau tek turun terus naik lagi, oh berarti kita bisa cicil buy. Terus nanti kalau misalnya dikerek lagi ke atas, ya kita lihat masih bisa diterusin atau nggak kuat. Kalau nggak kuat ya kita TP. Jadi kalau misalnya beli di sini, naik sini nggak kuat, kayak mau naik gebuk lagi, wah nggak yakin, TP di sini. Jadi belinya di sini, TP sini. Ini aja sudah 4% lah kurang lebih, 3,5%. Kan lumayan kan? Gitu loh. Bunga deposito aja setahun itu dapat berapa itu 3,5% ya setahun. Ya ini cuma hitungan nggak sampai 10 menit apa 5 menit kan lumayan. Seperti itu sih. Itu kalau yang trending yang rame. Kalau yang sideway ini apa ya? Ini sideway ini. Tuh. Ini saya juga main di sini, bukan rekomendasi, tapi saya pakai yang broker cepet ya, karena saya beli di 51, jual di cicil 52, 53, 54, beli lagi 51. Ini volume gede waktu itu. Ya, agak gede. Jual lagi di 2 tik, 3 tik. Beli lagi ada sebagian di 52, jual di 54. Lumayan ini, 1 tik 2%. Kayak gitu loh. Cuman ya ini kenapa? Loh, kembali lagi, loh ini super kan? MA60 51. Tuh, ketahan di sini. Ini saya cuma dapat barang nggak banyak di sini, jual di sini sama sini. Itu kalau trading tektokan santai ya. Ini saya kan tektokan sideway itu ada yang tektokan santai, ada yang tektokan cepat. Ini tektokan santai. Kayak gini. Nggak pakai mikir juga sih. Nih, tadi itu beli di 51, jual 52. Ini tektok santai. Karena MG saya memang main santai sih, nggak kejar-kejaran. Yang main kejar-kejaran YP ini lumayan loh 2%, nggak pakai mikir. Terakhir gebuk sini ya wes, ini belum ada volume kan, 50 ya udah. Besok pakai MG bid 50 ya contohnya kayak gitulah. 50 jual 51. Volume biasanya ada volume 50 kan saya dapat duluan. Buffernya masih banyak. Kalau misalnya seperti guyur mau habis ya udah tak cut BEP aja, rugi fee nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan kalau cuan 2% atau 4% kan lumayan. Risknya cuma 0,3 sekian lah persen, nggak masalah kan. Gitu. Ya ini trading plan lah ya. Contoh lain. Apa ya? Ini TikTok kan bisa nih. Ini sebentar, chart daily kan. Tuh. Ini chart daily. Oh, selalu sesuai kaidah kok. Sebenarnya simple kok. Sesuai kaidah support apa? Terus mantul dulu. Ini tadi intraday sempat volatile. Terus besoknya ambrol, berwall. Di 505 waktu itu saya nyerok. Di 520, 525 jual. 520, 3 tik. Tapi ini fraksi 500 loh, 1 tik 1%. 3% ya udah tak bungkus lah. Nggak usah pakai mikir. Besoknya sini saya dapat 505, 500. Ya dilihat. Ini kalau turun lagi ya saya bisa averaging di sini. Cut loss enggak, nanti dulu di sini bisa beli lagi. Kan pakai MM. Kalau mantul lagi udah jual. Ini contoh lah ya. Kayak gitu. Ini kan sideway nih, trading on sideway nih. Trading santai kalau yang ini. Trading sideway itu trading santai. Tuh. Ini kan lebih kelihatan kan. Ini kan MA20 kan. Mantul. Jebol. Tuh, jebol sini dapat di 505 lah, 500 enggak. 505 520 jual. Terus hari ini dapat 505 500 masih nyangkut tipis, santai aja. Ya kayak gitulah. Itu kalau sideway. Kalau yang main kejar-kejaran ya bisa juga, tapi main cepat. Trading santai lah ya. Wong sekali masuk dapat mungkin setahun persenan bunga deposito, ya siapa yang nggak mau sih? Hitungan sehari doang kok. Kayak gitu loh. Kecil-kecil kan lama-lama jadi banyak, teman-teman. Yang penting kita tahu risknya ya. Risknya kita sampai mana. Gitu. Ini juga lumayan tadi, pom-pom sama tante. Tante, murah nih, imasnya murah.
Secara fundamental. Oh, saya udah kabur, baru dipom-pom. Aduh, saya makan bawah ini. Ini waktu itu saya beli di 282. Kenapa saya beli waktu itu di 282? Karena ini ya lebih jelas ya. Bentar. Ini contoh trade plan, teman-teman. Kita harus pakai multiple time frame. Kalau di chart daily itu belum kelihatan supportnya, ya kan? Nah, nggak kelihatan kan? Kenapa saya berani beli di 280, 282? Ini loh, kan? Lihat ini. Ya kan? Menarik. Ternyata benar. Waktu itu pokoknya saya sesuai target lah, 3%, 4% keluar. Terus hari ini kok malah dipom-pom ya. Tapi ya itu, 14 lagi kan. 14 lagi ya wis. Tutupnya malah waktu itu diguyur. Tuh, diguyur ke sini. Ada yang buang banyak nah di tutupan ini. Tuh tadi itu. Waktu tutupan. Oh ini kan masih masuk fase. Nah ini kan mulai pre-close. Ini kan kamar gelap nih, dark pool. Jerot. Saya beli. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Ada yang ngangkat ke, ya pasang jemuran tipis-tipis. Misalnya 290, 292, 294, 296. Nanti kalau ada yang makan 1000, over saya pasang 200 lot gitu. Ada yang makan 1000, bidnya 800 tak kasih. Kayak gitulah, ini contoh lah ya. Tapi ini bukan rekomendasi beli, karena nanti kalau teman-teman beli di sini, nanti saya jualan. Saya ngarungin gitu loh. Jadi jangan ya. Ini cukup dilihat aja. Ya, syukur-syukur kalau ada yang pom-pom lagi naikin. Nah, kenapa tadi waktu di pom-pom ini sempat rame, saya nggak mau makan atas. Jelas nggak mau. Karena kembali lagi ke chart. Ya. Kembali lagi ke chart. Kemarin spike, terus ini saya udah TP kemarin. Nah, di sini saya pas nggak ikut di pom-pom. Kenapa saya nggak ikut di sini? Waktu lihat ini, PPT-nya rame kan? Transaksinya banyak. Ini orang nyangkut semua ini. Saya ingat itu ada yang banting 50.000 tadi itu. Tadi yang banting 50.000. Cuma saya belum cek di iPod itu siapa broker apa yang banting itu. Saya kenapa nggak mau? Tesis kan. Tuh. Memang bisa tembus. Tapi ini kemungkinan akan jadi jarum memang. Ya benar kan jadi jarum. Tuh. Gitu loh. Kalau nggak pakai chart, lihat Bitover ketipu ini. Ketipu di sini. Pasti teh pojok harum. Dan ini dari sini ke sini. Ya. Berapa persen itu? Anggaplah dari 312 apa 310 lah. 310 nyangkut ke 286 close-nya. Berapa persen tuh ya? 7% ada. 6%, 7%. Ya, 7%, 8% lah. Kan sakit. Gitu. Tapi saya nggak kejebak. Karena ya itu, kembali lagi based on technical, saya pakai chart loh. Ini barang downtrend kok loh. MA20 nggak tembus, turun lagi. Tuh, mau coba tembus, turun lagi. Ya wis. Kecuali ini spike gini, nembus ke sini, terus di sini bertahan beberapa hari, oh berarti ini jadi support nih. Kalau ini kan baru ketembus intraday ya rawan balik arah. Kayak gitu. Salah satu cara bikin trading plan. Kita harus disiplin sama Ya, trade plan kalau mau survive jangka panjang. ya. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang teknis, ini kan ada pertanyaan juga, beberapa pertanyaan tentang sekuritas apa yang cepat. Sedikit info Sobat Kebi. CP ini atau Valburi ini juga cepat loh Sobat Kebi. Kalau cek, apalagi di saham-saham IPO hari pertama itu biasanya yang bisa jualan cuma CP atau yang bisa beli cuma CP. Seperti kasusnya misalnya di WIRG itu hari pertama, WIRG itu juga CP top number one-nya yang bisa beli. Jadi antriannya memang cepat sekali di CP ini. Oke, lanjut Om Aryo. Ya Ini sih. ada pertanyaan tentang bagaimana cara tahu kalau bandar itu main sendiri. Bagus. Bagus, bagus. Ini dia, sebentar. Sudah, bandar main sendiri ya. Coba ya. Bandar main sendiri ini saya ambil contoh ini bandar repo dulu ya.
Bandar repo dulu. Nah, sebentar, trade book itu di mana ya? Bandar main sendiri, itu bid ini dia isi sendiri, over dia isi sendiri. Jadi posisinya istilahnya bandar itu juga sebagai LP. Jadi posisi kanan kiri itu dia semua. Retail itu juga cuma nyelip-nyelip di antara saham-saham tersebut. Nah, kalau main sendiri itu bisa dilihat dari ininya, dari down-nya. Yang main sendiri tadi ini nih. Nah, ini banyak kejebak nih aku yakin ini. Karena ya ini kan area-area jebakan, rawan jebakan. Tuh, di main sendiri itu di sini loh. Kelihatan kok. Tuh. Kita coba lihat boxum-nya ya. Iya, tapi ini kayaknya ada orang yang kejebak nih. Dilihat dari Broksum tutupan aja. Soalnya saya kan sudah analisa gini kan dari zamannya Broksum masih dibuka, mata masih dibuka sebelum apa ya? Sebelum Desember Broksum ditutup itu Desember ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya sebelum mata ditutup lah. Itu saya dulu sering merhatikan, jadi kan udah autopilot sudah ngerti. Jadi nggak kejebak sama barang-barang kayak gitu kayak Raffi gitu. Raffi atau AMMS ini main sendiri banget ini. AMMS. Ini teman-teman lihat ya. Broker main sendiri itu yang pembelinya itu broker-broker aneh. Ini kan broker retail nih. Ini berarti korban kan? Ini korban ini, net buyer ini. Terus tuh yang main ini ada ini sering dipakai untuk main sendiri. Ini tuh. Ini kan broker-broker siluman nih. Sorry itu saya maksudnya bukan brokernya tapi nasabahnya broker repo atau nasabahnya repo atau apa pakai broker-broker gini. Mungkin ada deal-deal khusus ya lo. Loh, ini sekali lihat kelihatan kok. Teman-teman mungkin kalau intuisinya belum ada, saya kasih tahu. Mainnya itu contoh ini. Ini main sendiri ini, volume gede ini. Nah ini, asli ini main sendiri ini. Nanti biasanya kalau teman-teman ini endingnya kemungkinan loh ya, kalau dari pattern main sendiri. Kemungkinan ini nanti net buyer-nya baru kelihatan setelah project distribusi selesai. Nanti net buyer-nya YP, PD, CC, NI, KK. Contohnya inilah. Ini main sendiri tapi main sendiri with distribution. Nah ini ya. Ini teman-teman mungkin semoga nggak ada yang kejebak di barang ini. Nah, barang ini waktu turun dia main sendiri. Teman-teman bisa lihat misalnya kita ambil contoh ya. Ambil contoh salah satu hari aja. Ini tanggal 13 bulan 6. Nah, ini jelas main sendiri. Ini main sendiri. YP-nya bahkan dipakai untuk main sendiri. Main sendiri itu apa? Dia beli sendiri, jual sendiri, cuma lempar-lemparan create volume. Saya nggak tahu maksudnya apa. Bisa jadi untuk distribusi, bisa juga untuk dia mungkin mau jual obligasi, lempar obligasi keluar negeri, apa? Biar broker asing beli kan ada persyaratannya tuh, likuiditasnya berapa, harga berapa. Jadi main sendiri bisa jadi bakar fee untuk seperti itu. Ini lihat nih teman-teman lihat. PG, bayarnya ya PG, SHID, EFS, IN, PF, RO. Ini main sendiri kelihatan. Sellernya juga nih. Oh ini ada retailnya, tapi posisinya imbang gitu. Itu anu ya, itu intraday ya dalam satu hari. Coba kita lihat. Ini kenapa dia main sendiri, tapi kok kelihatan kayak distribusi. Kita lihat bulan 6, 7, 8. Bulan 6, 7, 8. Teman-teman lihat. Pertama kan kita belum tahu main sendiri maksudnya apa. Crossing itu memanggil retail. Dari tiap ARB dia isi muter-muter barang, retail kepancing beli, makan over di ARB, bandar net sell. Terus dia putar-putar lagi. Terus retail kepancing beli net sell lihat nih teman-teman. Dalam periode ini ya, bulan 6, 7, 8.
Kita lihat gambaran besarnya. Bayarnya siapa? Anak-anak ajaib, Mirai, Philip, Mandiri, Pot, BNI, Stockbit, ya, terus Naik, MNC, BCA Sekuritas, Panin, ini kan retail semua toh. Sempurna ini distribusi sempurna. Sellernya ya siluman-siluman tadi itu. Ini berarti memang project cuci piring, ini project exitan ini, kayak gitu. Ini persis sama kebak teman-teman. Jadi saya cerita barang yang berbahaya itu kenapa? Supaya teman-teman nggak kejebak di barang gini. Ini kalau kejebak ini saya yakin yang minus floating loss ratusan juta banyak ini retail ini. Lu lihat aja. Kalau mau dari sejak IPO kita lihat pakai ini. Ya. Oh, sebentar. Sebentar. Nah ini ya, WinAir. Ini saya kasih contoh saham yang berbahaya supaya teman-teman nggak kena barang kayak gini. Saya pun cuan tipis-tipis kok di WinAir ini, main pendek-pendek saya. Karena saya disiplin. Saya tahu nih pattern berbahaya banget. Dari sejak IPO nih. Teman-teman lihat dari sejak IPO. Net buyer-nya anak ajaib, CC, sellernya loh, broker-broker yang ini berarti project exitan, tuh kelihatan kan? Nah ini yang pakai ajaib, average-nya 112,9, ini kan banyak nasabah yang kena. Ini floating loss ratusan juta banyak ini saya yakin, banyak banget. Dan sekarang udah gocap, udah mati di gocap kan? Lihat ya, coba ya. WinAir, tuh kan, sudah mati di gocap. Ya udah game over. Jadi ini fund flow-nya udah keluar semua, maksudnya yang nomine-nomine udah bersih. Apakah ada harapan hidup ya nggak tahu, tergantung nasib. Pokoknya jangan sampai kejebak di barang-barang kayak gini. Contoh lain ya, ini saham yang dalam relevansi yang main sendiri ya, main sendiri tapi untuk distribusi. Ada yang main sendiri untuk distribusi, ada yang main sendiri untuk maintain volume, either itu repo atau yaitu dia mungkin mau rilis obligasi global bond sehingga fund manager asing itu memberikan persyaratan likuiditas dan lain-lain untuk saham tersebut, jadi dia main sendiri banyak. Tapi kebak ini jelas ini net sell, project net sell. Kenapa? Dari apa ya, sebelum dia pre IPO pun di laporan keuangannya dia kan IPO tahun berapa nih? 2020. 2019 ya kalau nggak salah, itu dia revaluasi aset lahan tanah itu gila-gilaan itu, sehingga asetnya bisa loncat, aset bersihnya dari berapa ya? Saya lupa. Untuk ukuran perusahaan nggak layak IPO kok. Berapa M ya? Mungkin kecil, tahu-tahu jadi 100 apa 200 M. Waduh, itu permainan itu sampai bisa IPO. Kalau barang kayak gini wis wassalam aja. Ini mah permainan semua ini. Seperti IPO, main sama KJPP, kantor jasa penilai publik, sorry to say, ya bisa kan bisa diatur. Gitulah banyaklah permainan. Akhirnya kita lihat secara broksum. Ini main sendiri. Kalau dilihat day by day itu tuker-tukeran, tapi in the big move-nya dia kan IPO 2020, anggaplah dari awal sampai sekarang. Just you see net buyer-nya Mirai, combine lot-nya 48 miliar dari ribuan nasabah yang nyangkut. Mandiri Sekuritas 25 miliar, BNI 21,9 miliar, IPOT, Anak Ajaib, Philip, Palburi, IMG ini ada juga kena ini, Semesta. Oh, retail semua kan? Ini juga retail pasti, bukan bandarnya. Nah, ya, sellernya ini loh, Anugerah Sekuritas, Yuanta, Atta Sekuritas, Panca Global, Waterfront, Reliance, WOB Kaihian, Provindo, Dana Sakti. Wes, jelas net sell ini, proyek net sell. Ini loh, semoga nggak ada yang kena kayak gini. Itu loh. Jadi ini yang main sendiri tapi untuk distribusi ya. Nah, pertanyaannya, apakah MMS ini kalau yang kejebak di MMS ini hal yang sama? Ya saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari pattern volume dari ini ya kok mirip gitu loh.
Tapi apakah ini akan go to hell in the long term? Ya nggak tahu juga. Tapi Indo Capital masih pegang banyak, cuma harga bawah. Ya kalau misalnya mau bottom fishing, saya prefer tunggu di dekat harganya average-nya dia aja. Itu. Ini bandarnya belum sepenuhnya keluar ini. Tapi nggak tahu juga kalau dia belinya pakai IU, terus dipindah buku, pindah ke broker lain, ya bisa juga. Suka-suka kan. Uang prosesnya lo cepet. Habis dia settlement 2 hari, langsung request pindah buku, 3 hari lah selesai. Langsung record seolah-olah dia nyangkut, tapi sebenarnya dia sell-nya pakai broker lain, bisa lah. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau yang untuk repo, saham repo itu yang main sendiri untuk repo tuh ini contohnya. Nah ini main sendiri. Nih teman-teman lihat ini. Lot besar-besar, transaksinya banyak, kelihatan banget dulu saham-saham bencok itu persis gini teman-teman. Kalau pas dia lagi crossing-crossingan volatilitas kecil kayak dulu MYRX, saya nggak akan trade di barang itu. Tapi kalau lagi volatilitas tinggi, ya saya main. Nah, ini kan main sendiri nih kelihatan banget. Tuh. Gila banget. 59 miliar tapi harganya nggak kemana-mana. Sing ini kan repo. Entah repo, entah apalah, nggak tahu. Semoga nggak ada yang kejebak di barang kayak gini. Kenapa saya bilang, kita lihat ini ya, helikopter view ya, long termnya ya. Ini saya jelasin kenapa ini agak bahaya ya. Saham-saham kayak gini agak bahaya, terlepas dari laporan keuangannya mungkin bagus, prospek bisnisnya, bla bla bullshit semua. Saya jelaskan by chart aja. Mirip, volume gede di sini. Ini volume gede. Apalagi banyak banget sih. Ya ini udah kejadian, semoga nggak ada yang kejebak di barang kayak gini. Tuh, ini weekly, volume gede di bawah. Habis itu wassalamualaikum. Ya, terus apalagi ya? Ini weekly. Waktu di atas ini enak tektokannya. Tarik naik saya main, tarik turun pantulan ARB waktu itu ARB 35%. Saya juga main ya tuh. Sekarang di sini loh kenapa di harga bawah kok dia baru rame? Ini kan banyak main sendiri, tapi nggak tahu endingnya juga bad ending. NV. Ramenya di sini. NV ini juga waktu itu main sendiri saya lihat. Gila transaksinya gede banget waktu. Nah, ini. Saya ini sudah warning juga waktu itu. Ini lihat pattern-nya gini, ini mau gocap ini, mau game over ini. Ini loh kuncinya waktu itu saya lihat. Kok pattern-nya crossingannya massive. Terus tiap hari, oh ini mau gocap. Bener. Saya nggak tahu juga kalau ternyata sekarang publiknya 100%. NV ini gede juga kok. Jonathan Tan Kuan Mian, ownernya orang Malaysia kan unlock terus dia juga kabur. Udah jual ke publik. Ini 90 berapa persen ini. Hampir 100% kok. Wassalam kan. Kenapa kok di bawah baru dia jualan, kenapa nggak di atas? Karena waktu di atas ini kan ya fund flow-nya yang keluar dulu. Orang-orang dalam kan belakangan. Setelah unlock baru dia boleh buang. Ya ini kan wassalamualaikum lah. Ini juga nih pattern-pattern saya mau wassalam. Janganlah sampai kejebak di barang-barang kayak gini. TikTokan oke, tapi harus disiplin. HKM saham sejuta umat, iya, sejuta nyangkut iya. Terus apa lagi? Karena 100% masyarakat ya. Iya, saham ya memang. Tuh, lihat tuh. Tuh. Kelihatan ramenya di bawah kan? Fund flow-nya habis baru berikutnya gede banget. Ini wassalam. Tops ini ya Pak Donaldnya kasihan sih dikerjain sama grup mafia. Harusnya sahamnya enggak 50 ini. Ini kan pecahannya dari apa TOTL kan? Orangnya ex TOTL.
Tapi ya karena ini dikerjain sama mahkota ya repo, massive repo. Nah, wis gitulah. Ini Sugi kan loh, dana tambahan Pertamina kan kena ini. Ini bukan Sugi, tapi harusnya MLRT, melarat bukan Sugi. Ya, terus apa lagi ya? Demo ya. Ini saham-saham kuburannya retail semua nih. Jadi teman-teman jangan sampai bener kena barang kayak gini. Ini kan karena bencok masuk Prodeo nih. Saya dulu kena ini, nangkep di 50, Kak, dikasih keluar. Bersemayam 10 hari lebih akhirnya mantul lega keluar. Kak gitu wassalam. Tapi saya disiplin langsung keluar gitu. SMDM ini Bandar Arisan, teman-teman. Arisan itu gini. Arisan itu, nah ini contoh lah ya. Arisan itu gini, dia biasanya nomor 1 Bandar Arisan, dia bermain di saham-saham yang nggak liquid. Kenapa nggak liquid? Supaya dia nggak resiko kena guyuran. Itu yang pertama. Yang kedua, dananya kan gede, miliaran tuh. Dia kalau tidak ngebandar, main saham-saham nggak liquid, dia nggak akan bisa keluar. Makanya dia harus punya massa, punya pengaruh, dan punya tim crossing. Di crossing apa? Ya kayak gini lah saya kasih contoh. Tek, tek, tek. Misalnya saya udah akum di harga ini, tak makan ini. Plek, 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 plek. Misalnya saya mau bikin arisan, tak makan pelan-pelan, tapi sambil pelan-pelan saya putar-putar barangnya. Jadi diputar-putar barang itu saya misalnya pakai punya 5 akun. Anggap akun broker A, B, C, D, E, F, A, B, C, 4 aja cukup, A, B, C, D. Beda broker, beda nama, di mana yang beda nama itu beda kakak, dan recommended-nya itu akun tersebut di login di IP address yang berbeda. Jadi tidak akan terindikasi sebagai wash sales alias perdagangan semu. Itu putar-putar aja, saya pun bisa melakukan kok. Tapi kan males. Jadi diputar-putar aja. Jadi misalnya gini, dia makan di sini, dia misalnya sudah kolek misalnya 5.000, dia makan di sini, ini kan kadang-kadang seller-seller datang nih, dia putar-putar. 5.000 itu diputar-putar. Akun A makan sama ganjel. Akun A barangnya taruh di sini, ditebelin. Nanti akun B makan. Akun A nebelin. Akun A barangnya habis, akun B jualan, akun C yang makan. Akun C, akun D muter ke akun A. Nanti kan chartnya naik tuh. Secara teknikal kan naik kayak uptrend gitu kan, volume gede. Ini memang bakar fee pasti. Tapi kan fee-nya diambilkan dari trading profit. Dia semakin naik gini kan satu tick aja kan paling nggak ini kan 1,2% kan persentasenya. Ya dari bakar duit dari naikkan ini, dia beli sendiri, jual sendiri. Nanti setelah sampai sini biasanya kan orang-orang yang FOMO banyak. Dia putar-putar ini sambil dia ganjel ya. Dia makan sama spam satu lot. Itu retail biasanya kepanggil dia putar-putar sesekali diguyur, cabut dikit, guyur, ditahan. Terus yang makan atas panik jual sini, ditahan. Makanya kan catnya gini, set. Atau nanti sesi 2 di spike lagi, cek makan, terus ini dihabisin, jret ke atas. Terus nanti dia isi, dia tahan lagi, gitu. Arisan itu diputar-putar terus barangnya. Tapi seiring waktu, dia ada realize profit kan. Tapi dapat barang juga, tapi barangnya naik. Nah, nanti kalau ternyata mungkin ketemu greater full, ketemu orang yang FOMO yang langsung makan banyak, udah dikasih aja. Atau kalau yang sudah rame dia ngisi over dimakan terus barangnya kok sekiranya mungkin tinggal 30.000 lot misalnya. Ini kan di ganjalan semua. Dia hitung nih. Ini kan dari view-nya bandar ya misalnya contohnya. Ini kan 10.000 di sini ada 3.000, di sini ada 8.000. Average-nya dia kan di sini nih. Harga sudah sampai sini, dia bisa jual di sini. Bersih atau biar dari 30.000 lotnya tinggal 8.000. Dia maintain lagi, putar-putar lagi, naikin lagi. Nanti kan yang dapat barang sini kan masih nahan, berharap naik. Nanti kelihatan ada yang HK lagi, barangnya berkurang. Tapi kalau ada yang guyur ke bidnya, dia barangnya nambah. Itu nanti kalau kelihatan, oh ada yang cukup, barang pun cabut lagi, biar pesta selesai. Cabut semua, ini gampang tinggal sekali pencet, hilang kok.
langsung. Udah kalau sudah gulungan cut loss estafet itu udah, jangan ditahan, gulung betul itu. Tapi itu orang loss semua itu pasti isinya. Kayak gitu. Kayak gulungan cut loss estafet itu kayak di ini. Ini. Ini cut loss estafet waktu itu. Saya ingat kok, ini. Tanggal 20 bulan 9. Kita lihat aja. Nah, ini. Oh, ini. Ini crossingannya gede banget ini. Si. Oh, enggak. Yang nah, ini crossingan ini ya kayak saya ceritakan. Dia masih beli jual, ada realized profit, tapi average-nya naik. Sesekali ini berarti dia guyur gini bisa jadi dia cabut bid, ada bid banyak disapu, cerot, tahan lagi. Oh, tekanan jualnya nggak dinaikkan lagi, crossing lagi. Cek. Begitu kelihatan, bidnya mulai rame, sapu, tahan. Ini kan 3 menit. Tapi ini pasti volatility kenceng, sapu. Wah, average dia ini perkiraan saya sini. Nah, kelihatan rame, udah dia profit kan yang di sini. Ini tinggal buang sisa barang, biar. Nah, ini sudah gulungan cut loss, estafet, gulung. Ini semua yang bikin neken ini siapa? Ya orang-orang yang nyangkut di sini. Trader A nyangkut sini cut loss, ditampung sama trader B. Trader C nyangkut sini cut loss, tampung sama trader D. Trader B ikut panik, cut loss, buang sini. Jadi cut loss-nya gulung. Tuh. In the end, setelah stabil, baru bisa dilihat. Ini masih ada panik sell lanjutan ini besoknya. Tuh. Yang neken ini siapa? Ya ini orang nyangkut semua pasti. Karena sebelumnya chart daily juga nggak ada yang neken kok loh. Adem ayem. Gitu. Jadi hati-hati. Maksudnya kalau trading saham-saham gorengan harus paham resiko. Jangan jadi scalp investor. Tradingnya scalping nyangkut jadi investor. Jadi Anda jadi penimbun tomat sama stroberi. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini tadi kan ada yang tanya ini Pak Joni tentang bagaimana cara beli jual di CP Valburi biar cepat. Kalau cepat itu biasanya pakai ini Pak, pakai GTC atau GTD. Di kami itu ada pilihan jamnya priority. Kami ada jam 05.00 pagi itu di inputnya memang jam segitu. Itu biasanya kalau pagi itu cukup cepat Pak. Jadi di 9 lebih 1 detik itu biasanya sudah match dan biasanya juga antriannya cukup depan juga Pak. Iya. Wah, ini ada juga yang bilang clean ya. Saya jadi inget ini, Pak Aryo. Kalau clean itu saya inget broker summary-nya pas awal dia IPO itu dia CP juga kalau saya nggak salah inget top one sell ya Pak. Jadi dia yang pertama kali bisa jual. Kita lihat Em, ya, 98. ya, kalau mungkin bisa dibukakan broksumnya. Sebentar, IPO-nya clean itu kalau nggak salah tanggal 9 Agustus Pak. Iya. Mm-mm. Ya. Ya, Iya. ya, top one. Jadi memang kalau IPO itu memang CP cukup cepat ya. Oke, lanjut ke Iya. pertanyaan money management ini Pak. Tadi kan kita bahas tentang teknik-tekniknya, terus lihat bandar dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan tentang money management Pak untuk entry. Money management ya. Ya, Jadi gini, apapun style dan time frame trade kita, money management itu bisa diterapkan. Apapun style trade-nya. Contohnya gini, misalnya scalping aja. Ini contoh time frame yang pendek dulu ya. Dari yang scalping, terus saya lanjut day trade, baru swing ya. Misalnya gini, apa ya? Apa ya? Ini ya, ini kan masih cukup volatile, tapi berada di atas MA5. Ya.
Ya, kalau kita lihat chart intraday, ini kan langsung kelihatan titik support resistnya di mana. Support, mantul. Nah, ini ternyata dia patuh terhadap MA 60 15 menitan. Dek, 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 dek. Maka ini bisa jadi short term support. Jadi money manajemennya gimana? Kalau mau trading santai lah, trading ya scalping juga bisa sih. Pas dia koreksi, belinya di mana? Di 82, 81, 80, 79. Ya dipecah aja, misalnya alokasi, misalnya dana trading 100 juta, alokasi untuk TikTokan PNBS misalnya 30 juta, dibagi pecah ke 4 fraksi. Nah, 4 fraksi itu mau sebanding 7,5 juta kali 4, atau mau martingale, bentuk piramid. Saran saya sih bentuknya agak piramid aja, misalnya 4 juta dulu, habis itu 6 juta, habis itu 8 juta ber-12 juta. Karena kan kita lihat ini support. Nah, begitu mantul, misalnya nih dapat nih, kan average-nya di sini. Mantul ke sini. Yang apa namanya? Yang harga bawah dilepas dulu. Yang 12 juta take profit. Naik ke sini. Itu yang 8 juta take profit. Yang sini yang lot yang lebih kecil. Bisa gitu. Jadi money management bebas, teman-teman. Jadi money management itu bagian dari risk management. Memang money management yang baik itu kadang apa ya, kita beli agak kecil dulu, langsung mantul, profit kita nggak maksimal. Tapi kan paling tidak kalau terjadi turun lagi, kita masih bisa beli lagi, walaupun itu scalping ya teman-teman. Karena kalau apa? Kalau lamsam langsung beli, jebret dia kalau langsung naik. Kalau dibawa turun, kan nggak bisa average down, porsinya udah habis. Gitu. Itu kalau untuk trading pendek, contohnya ini. Nggak ada yang kena ini kan. Saya tadi main di sini soalnya. Bantu ganjel juga dikit-dikit. Nah, ini contoh. Ini kan sesuai anu saya sih. Ini ada pemain besar yang main sih. Saya cuma apa namanya? Ngikutin aja. Kemarin itu AFB sini saya nyicil. Sempat tadi 8990 saya beli lagi. Waktu ada yang naikkan bid saya bantu ganjel nambahi. Tapi saya hati-hati juga. Kalau bisa jangan terlalu mepet sama last price. Sampai sini saya nggak jualan sini sih. Saya sini jualan pelan-pelan. Kok saya lihat ah market kok nggak enak. Ya udah tak buang aja semua muatan saya. Gitu. Jadi catnya gini. Des, ini kan nggak anu tuh 93. Bior kabur saya. Sampai sini TikTok lagi tapi pendek sambil main sama lain. Sampai sini kena nggak? Enggak, saya nggak kena karena saya tahu 90 ini ke break pasti kenceng. Saya belinya di mana? Saya belinya di 86. 86, 87, 88 jual. Trading santai. Nah, itu sudah nggak beli lagi. Ini main 2 kali kalau nggak salah. Itu sambil scalpingan barang lain juga. Dan ini supportnya mana? Ya udah ini. Ya ini 80 lah. 80 sampai 77, 78 lah. Kayak gitu. Ini kan juga sempat ya dipompong di grup yang followernya banyak. Jadi ini ide volumenya. Orang nyangkutnya banyak ini di sini. Gitu. Itu contoh money management. Bisa juga yang penting money management ini erat kaitannya dengan memecah akun trading kita menjadi beberapa porsi. Gitu. Beberapa porsi memang supaya kita bisa mengikuti dinamika pergerakan harga. Jadi apa namanya? kita nggak stres kalau misalnya kita kena downswing pendek. Dan juga kalau kita masih test loss nggak all in, kita nggak yakin, kelihatan market gini nggak enak, kita ya cut loss. Tapi cut loss-nya pun kita nggak jadi average down. Lot yang masih nyicil itu kita langsung buang. Saya sering gitu. Tapi itu lebih ke intuisi sih. Main feeling juga, lihat chart, oh ini kayaknya kok nggak enak, kabur. Itu ya contohnya ini, no bumi kan lo. Ini kan Saint Maurice yang main di sini biasanya. Saya juga main pendek-pendek sih. Tadi pagi, bukan ini. Tadi pagi kan ini ya. Tadi pagi beli saya di 135. Tapi saya sudah siap nyicil karena saya lihat chart ya. Ini contoh ya, contoh money management. 135 saya beli. Saya siap nyicil sampai 131.
Karena AEB-nya 131 kan, sampai 132 saya berani beli. Tapi dengan catatan kalau berwol gitu, kelihatan kayak mau gembok ya cut loss. Terus ya saya pikir bisa ditembusin sini, jadi ya nyampe sini jual bertahap, sini jual, masih sisa barang terus kelihatan yang ini BP. Jadi tapi sini saya udah nggak beli lagi sih, karena saya lihat kok ambrol kabeh, jadi nggak beli. Kayak gitu. Jadi belinya pun juga bertahap ya di beberapa range harga. Misalnya beli di sini jualnya di sini. Terus sisa barangnya yang misalnya jual separuh di sini, kalau ini lewat dia jual separuhnya. Tapi kalau nggak kuat, ya udah jual jual BP pun nggak masalah daripada nyangkut. Gitu. Karena biasanya kalau market nggak kondusif, ini kalau ambrol cepet, gitu kan? Ketembus, brol langsung, ketembus brol, volumenya gede. Gitu. Ya intuisi sih, intuisi juga berkaitan ya, feeling. Gitu teman-teman. Jadi money management itu dan apa ya, portfolio management itu ya penting sambil dilatih aja teman-teman. Tapi ini menurut saya nggak berlaku ya kalau untuk akun yang kecil ya. Akun yang benar-benar kecil, udah all in aja. Tapi teman-teman tahu sampai sejauh mana uang yang teman-teman siap hilang. Misalnya teman-teman belajar scalping nih. Kalau belajar scalping jangan langsung isi 100 juta, 200 juta misalnya, walaupun teman-teman misalnya punya 300, udah jangan. Nanti habis, susah recovery-nya. Masukkan 1 juta, 2 juta. Tapi kondisinya siap hilang loh ya. All in aja. Nanti dilihat progresnya dalam seminggu apa sebulan, akunnya growth atau susut. Fokus ke prosentasenya bukan ke nominalnya. Nah, kalau masih belajar itu gitu. Jadi apa? Dipantau performanya gitu. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini jamnya menunjukkan pukul 22.23 Pak Aryo. Mungkin ini pertanyaan Bisa 2 lagi apa 3 lagi nggak apa-apa kok oh lewat-lewat. gitu, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Tenang. Wah, Saya 1 menit. Bentar, saya ke belakang sebentar ya. oh iya 1 Pak. menit aja. Ya. Ini teman-teman Sobat Kepi semua yang punya pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom chat. Halo. Sudah? Sudah Halo. kedengaran ya? Ya, wah terima Ah, kasih banget nih Pak Aryo. Luar ini masih biasa sekali. Ya, masih masih Pak. eh, Masih, masih, 400 masih share partisipan. screen. Nggak apa-apa. Ya, Pertanyaan nggak ya apa-apa. lewat-lewat nggak apa-apa lah. Teman-teman masih banyak yang nyimak. Wah, terima kasih nih Pak. Totalitas sekali luar biasa. Iyalah, Terima kasih nih Pak. sekalian lah teman-teman kan berkumpul semua kita diskusi sampai jam 11 ya nggak apa-apa kok. Iya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Wildan. Bagaimana memanfaatkan watchlist atau pas jam trading, ada jam ramai atau top gainer untuk entry buy di buy on weakness? Misal sideways di time frame 3 menit, bagaimana Oh iya, tahu saham ramai tersebut masih punya momentum atau bensin untuk naik, Pak? oh iya iya iya, benar benar benar. Ini, betul, bagus pertanyaannya. Ini pattern-pattern yang sering bisa pattern continuation ya. Bentar. Banyak kok. Pattern kayak gini cuma saya agak lupa di sama apa aja, tapi banyak kok continuation naik maupun nah ini loh. Mana ya? Sama apa ya? Saya sempat lupa yang kemarin itu. Waduh, kalau ini kan arisan. Pokoknya gini, saya nggak catat sih kemarin itu
Apa aja. Soalnya yang rame sahamnya saham-saham gini semua ya. Ya anggaplah kayak gini lah. Oh iya iya iya, Bejen, Okas, bener bener bener. Ya Okas sempat sampai trade sih, tapi kapan hari continuation yang bagus, oh Okas enggak. Nah ini. Nah ini ya. Uh, ini patternnya, kalau lihat pattern ini saya pakai time frame 30 menitan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat apa? Bisa lihat ini patternnya ascending triangle ya. Ini kita tarik garis gini, terus ini gini, nah kan? Ascending triangle. Maka kalau teman-teman memang memperhatikan saham ini kalau begitu break, lihat dengan volume kencang, dia kencang naiknya. Nah, kalau buy on breakout, ya berarti titik entry buy-nya di mana? 160 ke break dengan lari kencang, teman-teman mulai entry dan bisa mulai average up. Exit-nya di mana? Ya kalau scalping entry sini ya mungkin sini udah keluar. Lihat bid over-nya juga. Atau kalau berani nahan ya lumayan itu jackpot tuh kalau beli anggap di 164, jual di 198. Lumayan. Gitu teman-teman. Jadi chart pattern itu juga terjadi kok di pattern di time frame pendek. Nah ini kan ARB bangun koreksi ketahan di titik last ARB-nya, terus naik koreksi lagi, begitu spike dia, nah itu begitu spike, begitu spike dia kan melewati nih. Nah ini spike, ini namanya breakout kan, breakout, terus dia main di atas, ini kan potensi ini. Ini chart 60 menit, tapi kan ini teman-teman bisa lah ngambil dengan potensi 3%, 2-4% atau 5% barang gini bisa sih harusnya. 2% lah, 2%, 3%. Nah, ini ARB kedua bangkit lagi. Ini masih di maintain sih. Bandarnya belum keluar ini. Kalau ini bandar emiten mungkin yang main. Kalau kayak gini. Gitu. Terus apa lagi ya? Kita lihat yang kemarin-kemarinnya. Pattern continuation. Nah ini pattern continuation ini. Sekilas kayak cup and handle tapi nggak sempurna sih. Dia koreksi tapi ketahan di sini. Tuh, ya kan? Ini support berarti kan? Ini kan kayak cup tapi nggak terbentuk handle. Begitu breakout just terus besoknya BSJP cuan ini. Lumayan nih cuannya kalau orang-orang main BSJP ini. Gitu. Tuh. Jadi ini pattern continuation, koreksi tapi ya kalau pas di sini bisa hold, di sini masih hold, sini ya cuannya besar tapi saya sendiri nggak sanggup memegang segitu lama karena kan ini kebetulan yang bagus gerakannya. Coba kalau yang langsung balik arah banyak yang cuma bentuk jarum gitu. Nah ini juga contoh nih. Kalau misalnya untuk trailing stop atau stop loss loh ya. Tuh. Loh, ini patternnya kayak ini. Naik bukit, turun bukit, kembali ke bawah. Naik bukit, turun bukit. Ini istilahnya ya, price restart. Ngerestart ya. Restart, naik bukit, turun bukit, restart lagi. Tapi restartnya sudah ARB. Jadi ARB. Ya ini kalau misalnya nyangkut di area sini, anggaplah 220, terus average down, sini average down lagi, average-nya jadi 200, tapi sekarang udah 160. Tambah dalam minusnya kalau nggak disiplin. Gitu teman-teman. Jadi harus disiplin lah. Sekarang eranya saham-saham rata-rata gorengan semua ya. Tuh. Nah, ini kan continuation ini loh. Continuation oke sih.
ini ada pertanyaan time frame yang sering dipakai untuk swing maupun scalping ya. Kalau untuk scalping saya pakai multiple time frame untuk ngelihat support resist itu saya pakai chart daily. Kan yang saya lihat kan itu kan pakai MA kan. Nah ini loh kan. Nah ini chart daily ini dilihat untuk ngelihat trennya juga. Ini kan downtrend nih. Tuh, ini kan downtrend kan. Tuh. Ya berarti kan setiap ada pantulan ini resist. Nah, ini naik ini kan kebetulan sama tante dimension. Sama tante dimension terus dibanting 50.000 pas open sesi 2 saya nggak tahu siapa yang banting. Terus banting 10.000 lagi volume gede nyangkut semua nih orang-orang. Tapi kaidah teknikalnya terpenuhi. Resist gagal turun, resist gagal di break turun, gagal break turun, ke break volume gede tapi ada massive seller entah siapa. Biar volume gede ini orang nyangkut semua di sini. Ini breakout buyer ini orang nyangkut semua. Nah, gitu loh kaidah teknikalnya kan gitu, lihat tuh. MA20-nya tadi kan 308 310 kan. Tuh, breakout buyer-nya nyangkut semua. Sekarang harganya udah sini. Gitu. Jadi itu untuk melihat support resist. Kalau untuk melihat flow istilahnya apa ya? Price flow-nya intraday saya biasanya pakai chart 3 menit. Gitu. Nah, ini tuh. Ini rame, ini banting dead, di-maintain lagi. Kelihatan kan price flow-nya. Tuh, atau ya ini downtrend kuat ini. Naik bukit, turun bukit, restart, drop. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau versi saya sih technically saya pakai multiple time frame. Untuk melihat support resist itu ya chart daily. Kalau untuk untuk melihat intraday flow 3 menit. 3 menit atau 5 menit, tergantung likuiditas saham tersebut. Kalau sahamnya agak liquid, ya liquid banget kayak Bumi bisa pakai 5 menit. Tuh, jadi satu hari kelihatan. Itu berarti massive sell ini, nggak tahu siapa yang jualan. Oh, tampung lagi sama bandarnya. Ini bandarnya ini. Di 200 dia take profit, di bawah dia cover buy. Kaisar jualan ya cuma tipis sih secara persentase. Tapi kalau lotnya jutaan juga lumayan nominalnya. Kayak gitu. Multiple time frame. Oke. Ya. Iya. Kalau swing chartnya daily dan juga weekly bisa dipakai. Gitu. Support ini soalnya juga berlaku teman-teman. Kadang saya day trader tapi supportnya tak lihat juga weekly bisa dilihat. Gitu. Kadang saya switch daily kok nggak kelihatan ada support. Switch ke weekly. Kadang bisa kelihatan di sini. Berarti area buy on weakness-nya sini. Multiple time frame bisa dipakai. Kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak Aryo. Iya. Ya, mungkin ini juga pertanyaan terakhir ya, Pak, karena ini sudah kita webinarnya 3 jam, Pak Aryo juga. Nggak masalah sih. Ya. Minumnya masih ada. Luar biasa sekali nih, Pak Aryo. Mungkin ini pertanyaan sekaligus menutup webinar kita. Pak, screening cek broker summary untuk dijadikan watchlist besok harinya itu minimal time frame berapa hari ya, Pak? Broker summary-nya, Pak? Broker summary-nya itu teman-teman bisa ngelihat berdasarkan chart ya. Apa ya? Contohnya yang massive akum. Ya, sebentar, setahu saya yang massive akum ini kalau misalnya gini, ngomong saham ini aja deh, mumpung di sini. Nah, kita lihat pergerakannya ya. Waktu di sini, ini kalau pergerakannya seperti ini, misalnya kita berada pada di sini. Nah, koreksi pas gini lah, pas naik. Nah, kita cek aja. Yang HK ini siapa? Ini misalnya kita kan nggak tahu ke depannya, mana tahu kalau ke 200 kan. Kalau ke 200 kita tahu bakal ke 200 kan merem.
gadai rumah, gadai BPKB, gadai kolor, cepat kaya kan. Tapi kan kita nggak tahu, ini kan belum kelihatan. Nah, yang kita lihat aja dulu. Jadi kalau teman-teman mau lihat, cek yang hari ini sama yang sebelum dia naik. Biasanya yang paling happening itu di sini. Nah, ini loh. Ini kan kayak satu cycle kecil. Satu cycle kecil, ini cycle lagi. Ya, proxumnya cek yang hari 25 bulan 7 ya. 25 bulan 7. OCP yang massive buy sama MG. Lawannya siapa? Masih imbang JP, tapi ini retail yang take profit, SQ, DR. Oke, menarik. Ya, kita kan ngantongi tanggal 25 bulan 7 menarik nih. Terus kita lihat lagi, tarik ke belakang. Selama bulan Juli itu net buy berapa? ZP sudah beli banyak. Sellernya lebih kecil. Nah, ini namanya massive, ini namanya big akum. Karena 3 teratas belinya gede-gede, sellernya ini akum ini hitungannya. Menarik. Kita lihat average-nya 73. Waktu itu harga udah 94. Ya sudah di atas anunya sih. Tapi ya itulah, yang naik bisa naik lagi. Misalnya kejadian besoknya sampai tutupan, tambah besar. Siapa yang jualan? Siapa yang beli? Dilanjutin KZ. ZP-nya juga ya jualan dikit tapi beli lagi, masih maintain. Sellernya retail juga. Berarti masih bisa dipantau. Nah, misalnya ini kan sampai ke sini. Waktu koreksi, ya kita kan belum tahu kalau bakal naik lagi. Waktu koreksi, nah ini kan gembok waktu itu. 3 bulan 8. Siapa yang jualan? IF yang anu dari bawah, dia partial sell. Yang nampung aset BK, BF. Kita lihat besoknya, kan masih ARB lagi waktu itu. Cuma kekurangannya mata ditutup kan kita baru bisa lihat tutupan. Ya kan? Tutupan kan kadang-kadang bisa ada surprise yang terjadi. Tiba-tiba tutupnya white, kita nggak berani ngikut, ternyata dia massive buy. Karena nggak kejadian real time, kita nggak bisa mengukur Broksum real time. Sebelum mata ditutup, saya Broksum update terus, jadi tahu MG beli banyak, CP beli banyak, atau ZP. Atau zamannya waktu itu VVIP Mologi, YP, beli banyak, diikuti aja. Enak. Terus sekarang mata ditutup, ya susah, harus end of day dilihat. Tuh, ini sih masih ya akumulasi tapi nggak terlalu besar sih. Caranya gampang sih teman-teman, nggak usah ribet-ribet, diginiin aja. Nah, mau tahu, ini berarti ya lead small accumulation lah. Kalau mau lihat akumulasi yang gede dan kentara sekali, ya ini not a recommendation, tapi aku hanya ini ya komentator di barang ini. Ya, ini kita lihat aja waktu naik misalnya kita mau watchlist, kita lihat waktu itu tanggal 8 sama 9. Bulan apa ini? September. CP. Sellernya ini single buyer ini. Loh. Sellernya banyak. Ya ini berarti big accumulation. Ya, masih naik lagi kan? Ya anggap day by day, kadang dilihat aja day by day. Oh ya, tadi kan 8 sama 9. Tapi besok-besoknya makin menjadi. Tuh. Ini sama nggak liquid tapi beli. Ya, beli. Besoknya ini berarti barang publik diringkesi semua. Ini yang jualan pemegang saham lama ini. Oke, sekarang kan satu-satu aja dilihat gini. CP lagi. Tapi harganya naik terus kan? Tuh. Kadang-kadang ada suatu ketika dia masih buy. Menggila belinya. Di sini. 16 bulan 9. Ini berarti akumulasi ke atas.
Tuh, CP lagi. Kalau akun kecil ikut barang-barang gini sih ya berani aja, tapi ya tuh, ini kan bayarnya single, sellernya banyak. Ini kan berarti big akun tuh. Kalau usah ribet-ribet, ini gini aja. Anggaplah dalam time span sejak dia open suspend sampai sekarang. Nah, kelihatan kan di single. Jadi ini beli terus ke atas, nggak tahu ini siapa, tujuannya apa, biasanya newsnya itu keluar belakangan. Atau mau corporate action, atau mau backdoor listing, atau apa, nggak tahu. Ini udah suspend lama sih. Kan? Ngeri, tapi ngehold barang-barang gini. Dan ini masukan teman-teman. Teman-teman juga perlu lihat notasi untuk menghindari ngehold. Soalnya scalping nggak apa-apa, tapi disiplin in exit. Ini loh. Ini notasi bahaya banget. Ini berarti kan apa? PKPU. Ini PKPU nih. Penundaan kewajiban pembayaran utang, potensi gagal bayar. Ini sewaktu-waktu bisa disuspend. Jangan pernah nginepin barang yang notasinya ini. Udah wis. Kecuali nggak sayang duit. Atau duitnya unlimited silakan. Pokoknya jangan pernah. Kalau mau scalping, scalpingan. TP, cut loss. Jangan pernah sampai ke bawah nginep. Suatu-waktu kita nggak pernah tahu naasnya kapan. Contohnya ini. Oh ini enggak. Oh iya, Cakra. Cakra itu dulu gitu kok. Itu dulu turun naik, keluar notasi M, atau suspend. Terus sekarang pilot di listing. Wassalam. Atau ini. Oh, ini kan di hari terakhir ini kita lihat aja bentar. 27 bulan 8 ini transaksinya cukup besar ya. 27 bulan 8 2021. 27 bulan 8 2021. Siapa yang duitnya terpenjara di barang ini? Tuh, ini total loss semua ini, imbang sih. Tapi ini sudah dipastikan nih orang total loss semua ini. Berapa duit ini? 10.000, ya 180 juta. Ya 180 juta, tapi ya banyak juga. Totalnya banyak. Habis itu suspend. Belum yang kemarin-kemarinnya. Anggaplah sebulan yang sebelum dia suspend. Ini baru kelihatan nih. Wih, siapa ini? Ini kalau dihitung pakai kalkulator 1,8 M, 3,6, 4 M lebih ya, 4,5 M. CP doang, nggak tahu ini berapa nasabah, 4,5 M total loss. Karena kalau sudah ngomong emiten pilot delisting, total loss udah nggak ngomong average, pokoknya ini kali ini hilang, itu aja. 4,5 M dari broker, dari nasabah-nasabah di broker CPNI ini 2,4 M kurang lebih. Total loss teman-teman. Jadi hati-hati, maksudnya hati-hati dalam trading. Kalau nggak disiplin terus kena barang-barang kayak gini, wassalam beneran. Total loss beneran. Gitu, jangan sampai ya, jangan sampai kena sakit. Walaupun misalnya cocol dikit-dikit 20 juta taruh terus nginep total suspend hilang kan ya sedih juga kan. Belum di Porto kan nggak bisa dikeluarin kecuali apa di OTC dipindah ke akun lain. Tapi kan sakit juga kan, apapun duit yang dimasukkan hilang. Kayak gitu, teman-teman. Satu pertanyaan lagi boleh? Yang kira-kira paling oke lah, Mas Marcel. Ini tentang IEP ini, Pak Aryo. Oh ya, Clue ciri-ciri saham yang akan ditarik dan sebagainya mungkin itu. IEP, IEV, bagus pertanyaannya. IEP, IEV. Jadi gini, IEP itu indicative equilibrium price, yaitu harga yang akan tercapai saat penutupan. Jadi namanya pre-close alias kamar gelap, itu kan kita bisa masukkan order. Masukkan order, tapi posisinya masih belum kesen. Belum kesen, tapi sudah membentuk harga keseimbangan. Misalnya gini, misalnya ini indicative equilibrium volume ini adalah volume yang terjadi di harga penutupan di saat pre-close. Waktu itu
Ini bidnya ini masih lebih dari 120.000. Terus IEV-nya segini, ya ini kenapa bisa volume gede? Karena kan ke-break kan sama 60-nya. Tapi ini masih area support juga, tuh. Ini masih area support, teman-teman. Tuh. Area support. Jadi range-nya itu masih di sini, tapi ini udah jadi resist. 67 ini jadi resist. Kalau mau nge-break resist biasanya harus butuh volume gede. Gitu. IEP, IEV ya. Nah, IEP, IEV ini akan berhenti di saat dimulai sekitar jam 14.58. Karena masa pre-close itu kan mulai 14.50.00. Masa random closing dimulai dari 14.58.00 sampai 14.59.59. Di antara 2 menit itu, kayak injury time-nya sepak bola. Random closing itu apa? Closing market di mana kita sudah tidak bisa memasukkan maupun mengamend atau meng-cancel order lagi. Jadi random di antara itu. Nah, kadang-kadang barang-barang kayak gini ini kan kadang-kadang IEP-nya kelihatan toto kekerek ke atas. Tapi sebelum 14.58 pasti dicabut. Pasti dicabut. Kenapa? Kalau dia nggak nyabut, yang suka main-mainin IEP, itu dia benar-benar makan ke atas. Gitu. Jadi memang bias. Jadi tapi IEP ini bisa dipakai untuk kita tektokan apa ya? Tektokan santai. Main pendek-pendek, ambil 2%, 4%, 1 tik 2%, itu bisa. Kenapa? Kalau misalnya saham apa ya? Ya ini aja deh yang tadi saya jelasin. Misalnya posisi pre-close itu kayak gini lah teman-teman. Anggap kayak gini. Kita lihat teknikalnya ini support ya. Misalnya IEP pada menit kan mulai dari 14.50. Saya sih biasanya merhatikan dulu sampai 14.55, 14.56. Kalau IEP-nya close-nya di bawah, IEP-nya 63, terus IEV-nya misalnya 50.000, terus naik 80.000, 100.000, ini berarti confirm close bawah. Kalau 63, ini bahaya. Besok bisa 14 ke bawah. Gitu. Tapi kalau close-nya 64, itu berarti masih ada peluang besok 64 mantul 65. Gitu. Jadi IEP IEV contohnya ini. Ini ngeri nih. Ini udah potensi breakdown jelas ini. Tuh. Potensi breakdown. New low kan. Tuh. Ini ngeri nih. Akun swing saya beli ada di 510 15, cut loss di 500. Kenapa ngeri? Tuh. Ini namanya support mau di breakdown. PPT-nya lihat, kayak piramid ke bawah kan. Dan ini sudah close-nya over. Besok ini pasti ya kemungkinan dan ini begitu kecolek 498 aja. Ini langsung gulung, cepat. Gulungan market itu pasti. Ngeri. Jadi IEP ini apa namanya? Ya saya average 515 ke atas 3% kan tadi di 500, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan saya tahu resikonya, karena kan peluangnya akun swing saya peluangnya kan lumayan bisa ke sini. Bisa ke sini atau sinilah. Ya sudah. Ini ada MG nyangkut juga ini banyak di 570 nih. 260.000 atau siapa. Tapi karena ini break bawah ya saya disiplin, saya cut. Gitu loh. Tapi waktu itu kalau nggak salah YP saya sempat main pantulan-pantulan juga sih gini. Pas beli sini, jual sini. Tapi sesekali sih nggak sering. Ini bahaya juga. Kenapa saya cut? Waktu saya lihat waktu itu IEP-nya nih ke 500 tapi bid-nya waktu itu masih 50.000. Tapi IEV-nya gede waktu itu. Jeret akhirnya habis. Bener, udah loh. Semua yang mau beli udah dapat barang. Nah, besok yang mau cut loss bisa gulung. Jadi IEP IEV itu untuk melihat posisi apa ya? Posisi harga dan volume saat penutupan market. Dan itu bisa sedikit dimanipulasi memang. Misalnya ya ini, misalnya close-nya di sini, pre-close. Saya pasang order HK 10.000 lot. IEP-nya 510. Pasti IEP 510
IEV-nya 10.000. Tapi begitu saya cabut, IEP-nya akan balik ke siapa yang HK, siapa yang guyur. Jadi misalnya, misalnya ya, saat pre-close ada orang yang buang 1.000 lot ke 498, order pertama. Maka muncul IEP 498, IEV 1.000. Terus ada yang nge-counter, beli di 500, ada 2 orang, yang satunya 600, satunya 800. Berarti kan 1.400. IEP-nya jadi 500, bukan 498 gitu. Tapi volumenya kalau nggak salah jadi sekitar 2.400 kayak gitu. Tapi kalau ada yang tiba-tiba masang 10.000, pasang aja ke sini, ceklek, itu IEP akan jadi 510. IEV-nya 10.000 apa 14.000 gitu. Jadi harga keseimbangan kayak gitu. Ya ini contoh yang agak gampang juga tuh kan. Itu suatu itu pas closingan bidnya kalau nggak salah tinggal berapa ya? Tinggal 27.000 atau berapa? IEP-nya neken ke 51. Terus tutupan bener ketimpuk. Bidnya tinggal berapa ya? Nggak sampai 20.000 kok. Begitu plug habis ada yang nambah-nambah. Jadilah close-nya di sini. Itu teman-teman. Coba belajar aja sambil dipraktekin IEP, IEV. Jadi bisa search di YouTube juga kok. Ada kok YouTube yang membahas tentang IEP sama IEV. Search saja. IEP, IEV saat pre-close di market. Itu search saja di YouTube. Bisa kok. Kayak gitu teman-teman. Pertanyaan terakhir ya itu ya. Wah, ini terima kasih banyak nih, Pak Aryo. Sama-sama, Mas. Jadi semoga membantu ya. Tapi ini kan recorded juga kan. Kalau teman-teman berhalangan kan minggu depan Betul. bisa nonton juga ya. Di share di YouTube atau IGTV-nya di YouTube sih. Ya? Di YouTube, Pak. Ya? Karena ini durasinya cukup panjang di IGTV biasanya ada pasti, batasnya ya. Jadi mungkin di YouTube, Pak. Jadi biar lebih komplit. Iya, betul. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman kan bisa belajar bahwa technical can be made simple. Saya nggak bisa tuh kalau garis-garis terlalu kreatif, malah pusing sendiri. Garis trendline yang simple bisa sih, trendline, terus ranging, box, terus apa bisa yang simple-simple. Cuma saking terbiasanya juga langsung lihat gini aja sih, langsung main pakai khayalan aja, kelihatan support resistnya kayak gitu. Itu, jadi teman-teman bisa praktekkan aja. Siapa tahu cara yang saya lakukan ini cocok dan bisa bermanfaat ya saya senang. Kalau teman-teman bisa cuan, bisa syukur-syukur bisa cuan konsisten, terus bisa dapat banyak income tambahan dari saham, saya ikut bahagia. Berarti saya sudah bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Ya, ini ada yang tanya tentang YouTube-nya KB Valburi. Jadi teman-teman bisa searching, Sobat KB bisa searching KB Valburi Sekuritas Semarang. Ya, jadi KB Valburi Sekuritas Semarang. Teman-teman juga bisa di-subscribe supaya nggak ketinggalan nanti ketika di-upload ada notifikasinya. Ya. Mungkin itu betul. Dari saya. Boleh nih, mungkin ada tambahan, Bu? Di mute apa? Ya, sudah unmute, Bu. Sudah kok. Sama-sama. Terima kasih kembali semua teman. Terima kasih ya Pak Aryo. Daging banget Pak Aryo. Kasih penjelasannya. Saya realita aja sih. Ya. Karena biar apa ya, membuka wawasannya. Iya betul. Jadi kita jadi orang jangan seperti kata Pak Aryo jangan terlalu polos ya. Kadang-kadang malah ada news bagus malah kita beli padahal itu waktunya malah jual. Iya, Terima kasih kita, Pak Aryo. Yang harga bawah yang angkat. Iya. Juga ini kalau misalnya di luar pulau tadi yang ada bilang dari Samarinda udah jam 12 malam ini. Pak Aryo ini luar biasa nih. Jam 11 malam masih sekali. Luar biasa. Udah kopinya sudah 4 ya Pak ya? Habis kopi 4 bungkus ya. Saya air putih aja ini 2 gelas sudah. 2 gelas gede. 2 gelas ya. Oke. Mungkin nanti lain kali kalau ada kesempatan kalau Pak Aryo berkenan untuk melanjutkan lagi, mungkin ada materi-materi lagi kita
adakan lagi. Terima kasih ya Pak Aryo, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir. Tadi jumlahnya 550, yang bertahan sampai jam 11 ini masih 350, berarti benar-benar niat. Iya, Terima betul kasih. Luar semua. biasa sekali nih Bu Lady. Iya, Untuk sama-sama. rekamannya terima nanti kasih. 1 minggu lagi ya, mungkin akan Mm-mm. dimasukkan di YouTube kami di KB Falburi Sekuritas Semarang. Oke. Baik, Semoga Pak Aryo selalu diberkati sama Tuhan. amin, Terima amin. kasih untuk pencerahannya. Besok trading lagi, jangan ngantuk, Iya. tetap semangat Saya untuk nginep di trading untuk. room ini. Kan saya rumah Oh sama iya, trading room beda nginep ya. rumah. Nginep. Oh gitu Jadi ya. tinggal sikat gigi terus tidur. Oh iya. Gitu. Oke, terima kasih sekali. Sama-sama, Ya. terima kasih juga buat Bu Leni, buat Mas Marcel, buat Pak Beni, dan Iya. terutama juga teman-teman semua yang udah meluangkan waktu. Bahkan tadi ada yang dari Korea ya. Dari Korea udah Oh, jam Iya, 2. Buset. sudah Iya. sudah wow. 3 jam loh ya. Luar dari biasa. Korea. Terima Wow. kasih buat waktunya. Semoga Iya. bermanfaat ya, sharing-sharing ini bisa dipraktekkan di market. Mm. Minimal bisa tidak kejebak sama Betul, saham-saham betul. siluman, sama propaganda psikologis dan lain-lain lah. Gitu. Iya. Iya. Oke, kita Oke. tutup Ya. Marcel untuk session Ya. pada malam hari ini. Terima kasih Sobat KB semuanya. Jangan lupa YouTube kita di KB Falburi Sekuritas Semarang. Jadi pastikan sudah di-subscribe agar nanti ketika ini di-upload rekamannya sudah ada notifikasinya. Terima kasih. Sampai Sama-sama, jumpa. terima kasih. Happy cuan.